والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita telah berada di tahun yang baru. Kalau di penanggalan kita di Indonesia, sekarang berarti kita berada di tanggal 2 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah. Sementara di Saudi itu mereka tanggal satunya jatuh di hari Kamis. Jadi ada perbedaan satu hari negeri kita dengan Saudi. Yang kita ingatkan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, bahwasanya kita masih berada di bulan haram. Bulan Al-Muharram termasuk dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Yang itu telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan di antaranya bulan haram. Bulan haram tersebut sebagaimana Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan membawakan riwayat 3 bulan berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan itu telah berlalu. Dan bulan Al-Muharram yang sekarang alhamdulillah kita berada di bulan tersebut. Dan satu yang terpisah yakni di bulan Rajab Mudhar dinisbahkan ke sebuah kabilah Mudhar. Itu 2 bulan menjelang bulan Ramadan. Ini kita masih berada di bulan haram, kita tidak boleh menzalimi diri kita dan kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memuliakan bulan tersebut. Kemudian yang kita ingatkan juga di antaranya adalah memperbanyak puasa. Nabi SAW bersabda yang mana hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan. Seafdal, seutama, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Yaitu di bulan Allah. Allah menggandengkan nama beliau yang Maha Agung dengan bulan tersebut Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Berarti itu memiliki keutamaan seperti rumah. Allah dempetkan namanya menjadi Baitullah, itu keagungan Ka'bah. Dan seterusnya. Seperti ini bulan ini Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah adalah Al-Muharram. Dan yang terkhusus juga bahwasanya ada puasa yang terkhusus dalilnya yang istimewa yaitu Asyura. Puasa Asyura Nabi SAW bersabda, Siyamu yaumu Asyura. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maksudnya di tanggal 10 Al-Muharram. Kalau kita sekarang jatuh tanggal 1-nya di hari Jumat, berarti kita insya Allah puasa di tanggal 10 hari Ahad. Hari Minggu yang akan datang. Bukan yang besok, tapi yang satu laginya. Hari Ahad. Nanti insya Allah kita sebutkan juga tasu'anya insya Allah.
Lalu kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah. Dan Nabi SAW berharap dengan puasa Asyura tersebut, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Di hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Puasa Asyura ini memiliki sejarah yang sangat panjang, tetapi kita singkat saja bahwasanya ini sudah dimuliakan sejak ahlul kitab, sejak Yahudi dan Nasrani itu telah memuliakan Asyura. Karena di hari 10, tanggal 10 Al-Muharram banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api. Penguasa yang zalim ketika itu Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu selamat dari kejaran Fir'aun, dan banyak sekali beberapa peristiwa-peristiwa penting yang itu dialami oleh umat-umat terdahulu. Itu makanya mereka mengagungkan hari Asyura. Sebagaimana saudara kita di Jawa juga mengagungkan Asyura. Mungkin kita mengetahui Asyura, apalagi di daerah Solo, itu banyak keramat-keramat terjadi. Ada kerbau bule, kerbau apa? Kerbau Slamet, apa tuh? Kiai Slamet. Enggak tahu juga. Itu apabila keluar kotorannya diambil untuk dapat berkah. La haula wala quwata illa billah. Jadi banyak yang mengkeramatkan. Tidak ada yang istimewa yang tentang dikeramatkan, yang berita-berita yang seperti itu, cerita-cerita, akan tetapi kita berpedoman kepada dalil apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu ada yang memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlul kitab, mereka itu berpuasa juga di hari Asyura." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan, bercita-cita, seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 dan 10. Jadi ada istilah kalau kita belajar agama, ada di solat-solat sunnah itu, ada Tasu'a dan ada Asyura. Tasu'a tanggal 9 Al-Muharram dan Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Jadi jatuhnya kalau kita mengambil ikut penanggalan di negeri kita, itu puasa hari Sabtu dan Ahad. Dan mudah-mudahan bisa juga langsung ke puasa hari Seninnya. Dan memperbanyak puasa. Apalagi 10 awal Al-Muharram. Ketika kita ingat pelajaran kita di bulan yang lalu, di awal, di 10 hari teristimewa, ketika menafsirkan firman Allah wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10, itu yang 10 itu berbeda para ulama. Ada yang mengatakan itu 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah, dan ada yang mengatakan 10 awal bulan Al-Muharram. Jadi para salafus saleh, generasi salaf, ulama-ulama terdahulu, 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, hari yang terbaik di dunia, kemudian 10 awal Al-Muharram, mereka meningkatkan ibadahnya, terutama tentang puasa. Karena tadi kita sebutkan di awal afdalus siyam ba'da Ramadan, yaitu Syahrullah Al-Muharram. Seafdal, seutama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Dan Asyura, kalau kita telusuri lagi sejarahnya, itu awalnya sebelum diwajibkan puasa fardu yang difardukan kepada kaum muslimin di tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriah, itu puasa Asyura wajib hukumnya. Wajib. Sebelum ada syariat puasa selama bulan Ramadan. Tetapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, kutiba alaikumusiyam, baru setelah itu puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Jadi itu sejarahnya bagaimana. Dan sebelumnya ada juga riwayat Nabi SAW dikabarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab mereka berpuasa Asyura karena mereka beranggapan pada hari itu Musa diselamatkan
ketika dikejar-kejar oleh Firaun. Lalu Nabi mengatakan, kita lebih berhak daripada mereka terhadap Musa. Jadi Musa alaihissalam, kita tentunya umat Islam lebih berhak daripada orang ahlul kitab. Karena mereka merubah syariat, merubah Taurat dan Injil. Sementara kita tetap beriman. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepadamu dan orang-orang sebelummu. Jadi hanya umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada seluruh para nabi dan rasul dan beriman juga kepada seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Baik. Dan mengenai bulan Hijriyah, tahun Hijriyah, itu kita mengetahui bahwasanya di masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi surat-surat urusan administrasi negara itu suratnya sudah menumpuk-numpuk. Mau mengirim berita atau surat menyurat ke daerah kegubernuran yang lain, amir yang lain, itu sudah tidak tahu tanggal berapa, ini berapa, tahun berapa. Jadi ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah dengan Majelis Syura. Dengan Majelis Syura banyak masukan bahwasanya penanggalan untuk 1 tahunnya itu kapan, dan akhirnya secara ringkas disepakati bahwasanya peristiwa hijrah, yakni di tahun itu dijadikan sebagai tahun pertama Hijriyah. Peristiwa hijrah yang mana muhajirin meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka untuk pindah ke negeri iman ketika itu Yasrib, Madinah. Jadi itu dijadikan ketetapan 1 Hijriyah. 1 Hijriyah. Taib. Kemudian yang bisa juga kita ingatkan juga, ini masalah waktu. Masalah waktu, karena dengan cepatnya berlalunya waktu, bergantinya bulan demi bulan, tahun demi tahun, seharusnya kita mengambil pelajaran dari pertukaran waktu ini. Waktu adalah modal utama seorang muslim, itu modal utama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung di ayatnya di kitabullah dalam Al-Qur'anul Karim tentang waktu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Bahkan di awal-awal surat kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal-awal surat, wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar, ada yang mengatakan terjemahannya demi masa. Ini menunjukkan bagi kita, pelajaran bagi kita, alangkah perhatian kita terhadap waktu. Jangan kita menyia-nyiakan waktu. Di dalam surah Al-Asr tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Semua manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Di ayat terakhir, di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Lalu yang ketiganya, yang tadi orang beriman, beramal saleh. Lalu yang ketiga orang yang berdakwah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati terhadap kebenaran dan saling menasihati, saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ini dia. Ini, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini di awal-awal al-usul salasah. Itu bahwasannya pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Belajar dahulu al-ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, yaitu beramal. Kemudian berdakwah,
Yang ketiga, yang keempat sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam dakwah ilallah. Itulah jalan yang bagi orang yang mengetahui, apabila dia mengetahui itu adalah jalan yang akan membuat seseorang tidak merugi. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan keberuntungan. Baik. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahih, ni'matani, dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Apa itu dua nikmat tersebut? As-sihah, yaitu kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Ketika seseorang sudah sakit, baru terasa nikmat kesehatan. Dan memang dikatakan oleh orang-orang alim terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, orang yang sakit melihat kepada orang yang sehat seolah-olah mahkota itu ada di kepalanya. Karena dia ingin sehat juga. Banyak impian, saya sehat. Misalnya dia diopname, dirawat. Seandainya saya sehat, nanti insya Allah saya begini. Tetapi itu angan-angan. Kebanyakan orang setelah sehat lalai. Kemudian waktu luang. Waktu luang sekarang kalau ulama terdahulu mereka tidak memiliki waktu luang. Kenapa kita katakan mereka tidak memiliki waktu luang? Selain mereka belajar, mereka mengajar, mereka beramal. Di waktu luang mereka, kalau tidak menelaah kitab-kitab, kalau tidak mengajarkannya di majelis-majelis ilmu, kalau tidak mereka beramal. Tidak ada waktu luangnya. Itu makanya kalau para ulama melihat orang-orang yang santai-santai, kalau bahasa kita sekarang karena banyak kafe-kafe, kongko-kongko, itu ulama terdahulu heran melihat orang duduk-duduk, ngopi-ngopi itu, berbicara, bersenda gurau, heran. Ternyata mereka memiliki waktu luang. Kata ulama tersebut, seandainya mereka bisa menjual waktu luangnya tersebut, saya akan beli. Karena mereka, para ulama terdahulu, generasi salafus saleh, itu tidak memiliki waktu luang. Mereka sibuk dengan pindah ke ibadah yang lain, ibadah yang lain, ibadah yang lain, ibadah yang lain. Kalau kita pindah ke WhatsApp, kemudian buka Facebook, kemudian buka ini. Habis umur kita dengan handphone. Wal'iyadzubillah. Baik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama generasi tabi'in, pernah berkata, "Ya abda Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah merupakan bilangan-bilangan hari. Kullama zahaba yauma zahaba ba'dak." Jadi jika satu hari itu berlalu, seperti kita telah tenggelam matahari, berarti sudah hilang bagian dari kita sedikit demi sedikit. Yang nantinya tentunya ujungnya habis. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, dan ini mengalahkan semboyan-semboyan orang kafir. Orang kafir mengatakan time is money, waktu adalah uang. Imam Syafi'i mengatakan, pernah berkata, waktu itu waktu saif, kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Kata Imam Syafi'i, fa inna qata'tahu wa illa qata'ak. Jika engkau tidak bisa mempergunakannya dengan baik, kalau tidak engkau yang menggunakannya untuk menyembelih, maka dia akan menebasmu. Ini lebih mengalahkan prinsip orang barat. Waktu adalah uang, kata mereka, time is money. Sementara ulama terdahulu menganggap waktu itu adalah pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu akan menebas kita, akan membuat kita celaka tentunya. Dan waktu itu tidak akan berulang. Waktu tidak akan berulang. Cobalah kita bayangkan diri kita seolah-olah baru kemarin, dan begitu cepat berlalu. Baru kemarin kita rasanya bermain-main dengan masa kanak-kanak kita di tingkatan SD. Kemudian tidak terasa sekarang sudah berkeluarga, sudah mempunyai keturunan, alhamdulillah, dan sebagian orang-orang tua sepuh kita sudah memiliki cucu. Nah, ini tidak terasa. Cuma kalau dibayangkan itu perasaan baru kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Dan waktu yang telah berlalu itu tidak bisa kita
kembali. Kecuali di film-film ada lorong-lorong waktu kan. Ini tidak bisa lagi. Kemudian waktu sekarang inilah modal kita yang kita sebutkan di awal tadi. Inilah kehidupan kita. Dan walhamdulillah di kesempatan kita yang sekarang ini kita berada di salah satu taman-taman surga. Riyadul Jannah. Kita berada di taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu. Waktu yang sangat berharga kita gunakan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu besok atau yang akan datang itu tidak ada jaminan. Kita hidup besok lusa itu tidak ada jaminan. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita itu memperhatikan persiapan yang dibawanya untuk hari esok. Dan ulama menjelaskan hari esok itu maksudnya hari kiamat. Kita harus perhatikan persiapan kita tentang hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Taib itu sedikit muqaddimah pelajaran bagi kita di tahun yang baru ini, tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semangat hijrah yang telah dilakukan oleh muhajirin, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah, keluarga mereka, meninggalkan harta mereka untuk pergi ke negeri iman. Hendaklah begitu juga kita. Ketika kita dilalaikan di zaman ini, kita berusaha kembali. Tidak ada jalan yang mudah yang Allah berkahi selain majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di majelis ilmu, seseorang itu akan ingat akan Allah. Di majelis ilmu, seseorang itu dia mengetahui besok saya akan mati. Nanti dunia ini sementara. Dan itu bukan kita saja yang merasakan. Para sahabat radhiyallahu anhum itu merasakan. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sahih dan Imam Nawawi membawakan di kitabnya Riyadhus Shalihin tentang Hanzalah. Ketika Hanzalah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Abu Bakar. Lalu berdialoglah mereka berdua, berkata-kata, bercengkrama. Ya Abu Bakrin, kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Ini membuat Abu Bakar heran, karena mereka mengetahui dosa munafik itu dosa besar. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Heran Abu Bakar. Lalu diceritakanlah, kalau kita berada di majelis Nabi SAW, di Masjid Nabawi, seolah-olah akhirat itu nampak di mata kepala kita. Surga, neraka, takut kita. Tetapi kalau sudah pulang, kembali ke keluarga, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan perkebunan, itu sudah tidak ada lagi. Sudah hilang ilmu tersebut. Kata Abu Bakar, apa yang engkau rasakan, wahai Hanzalah? Begitulah yang aku rasakan. Jadi sekaliber Abu Bakar juga merasakan hal tersebut. Maka mereka berdua, dan ini kenikmatan yang tiada tara. Kehidupan para sahabat yang berjumpa, bersua dengan Nabi, ini kenikmatannya tidak tanggung-tanggung. Dan ini yang membuat mereka itu mulia, yang membuat mereka itu generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kita ada konflik, main bully-bulian di medsos. Apa itu fatwanya? Apa itu ininya? Semuanya macam-macam. Sementara kenikmatan hidup mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada suatu perkara agama, mereka mendatangi Nabi SAW. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, maka Hanzalah pun menceritakan apa yang diceritakannya kepada Abu Bakar. Lalu Nabi heran, bertakbir Allahu Akbar. Nabi heran terhadap pengakuan
dari Hanzalah. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya memberi nasihat kepada Hanzalah, kepada Abu Bakar yang hadir juga, dan kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya Hanzalah, saatin. Wahai Hanzalah, sesaat. Ada masanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita bekerja, ada masanya kita berkumpul dengan keluarga, istri dan anak kita, ada masanya dan seterusnya. Jadi ada waktu-waktu tersebut dan kita harus manage waktu kita. Ini ba'da maghrib sampai isya enggak ada. Saya harus hadir di majelis ilmu. Saya harus mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Selain ilmu didapat, ketenangan di situ juga didapat. Kemudian pengampunan dosa juga didapat. Malaikat mendoakan orang yang berada di majelis ilmu. Dan Allah mudahkan seseorang menuju surga Allah yang belajar agama. Dan Allah berikan kebaikan berupa pemahaman agama. Taib, ini sedikit pecutan terutama untuk kami yang menyampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali. Kalau tidak kita perhatikan ini, maka kita akan lalai terus-menerus. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah dan ini adalah pertemuan kita yang ke-35. Kalau yang bagi yang memiliki bukunya yang sama penerbitnya, itu di halaman 602. 602, pengiriman delegasi dan pasukan khusus sekembalinya dari penaklukan Makkah. Taib. Jadi setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan peperangan di Hunain, suku Hawazin, Saqif dan yang lainnya yang masih membangkang sampai ke Taif. Dan setelah itu semua ghanimah itu dikumpulkan di daerah Ji'ranah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke Madinah, Nabi umroh dahulu, yaitu mengambil mikot di Ji'ranah. Orang-orang penduduk Taif dan sekitarnya apabila ingin umroh, itu mikotnya di Ji'ranah. Nah, disitulah sebelum Nabi ihram, Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang. Dan ini telah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya, yang mana Nabi SAW memberikan pembagian kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan banyak pembagiannya. Abu Sufyan mendapatkan banyak, begitu juga Abu Sufyan meminta untuk jatah anaknya Yazid dan anaknya Muawiyah, dan Nabi memberikannya. Seberapa banyak diminta oleh orang. Mau minta 1 lembah Nabi kasih. 100 ekor kambing Nabi kasih. 100 ekor onta Nabi berikan. Sehingga tidak ada satupun dari orang-orang Ansor mendapatkannya. Orang-orang Muhajirin diberikan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang baru memeluk Islam Nabi berikan. Dan itu jumlahnya yang sangat besar. 10.000 orang yang datang ketika penaklukan kota Mekah, ditambah 2.000 lagi setelah Fathu Mekah. Besar pasukannya. Dan harta rampasan perang pun juga banyak. Dan kita singkat saja, kita ulang kembali. Maka desas-desus itu terdengar bahwasanya kaum Ansar begini mengatakan Nabi telah berjumpa dengan kaumnya. Sepertinya Nabi tidak kembali lagi ke Madinah. Karena Mekah sudah negeri iman. Sudah takluk dan tidak ada lagi berhala di situ. Dikumpulkanlah mereka di tenda-tenda sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita singkat saja. Maka Nabi SAW mengumpulkan kaum Ansar. Tidak ada satupun orang Muhajirin di dalam tenda tersebut. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya telah terjadi desas-desus begini. Lalu Nabi mengucapkan, bukankah kalian dahulunya sesat, aku datang sehingga kalian mendapat petunjuk? Bukankah kalian sebelumnya berperang antara Aus dan Khazraj, selalu berperang, setelah datang Nabi SAW menjadi bersaudara, hilangnya kedengkian dalam hati mereka? Bukankah dahulu begini-begini? Lalu Nabi mengatakan kebaikan-kebaikan Nabi SAW terhadap kaum Ansar. Kaum Ansar masih terdiam. Lalu Nabi SAW melanjutkan, sesungguhnya aku ingin mendengar dari kalian wahai kaum Ansar. Katakanlah tentang diriku, tentang orang-orang Muhajirin. Seandainya kalian mengatakan wahai
orang-orang, wahai Muhammad misalnya, wahai Rasulullah atau wahai orang-orang muhajirin, bukankah kalian dahulu diusir oleh kaum kalian, kami yang menampung kalian? Bukankah dahulu kalian diperangi, kami yang melindungi kalian? Bukankah begini-begini? Semuanya disebutkan oleh Nabi SAW seolah-olah itu perkataan orang Ansar. Tetapi yang mengatakan Nabi SAW, seandainya kalian ucapkan seperti itu, wahai kaum Ansar, aku tidak mengingkarinya. Memang benar itulah keadaannya. Sesungguhnya aku berbuat demikian bahwasanya aku meyakini keimanan kalian, kata Nabi SAW. Aku sudah yakin dengan keimanan kalian. Redokah kalian ketika mereka pulang dengan kambing-kambing mereka, onta-onta, domba-domba, dan harta-harta rampasan perang, sementara kalian kembali ke Madinah dengan Nabi kalian? Lalu ketika itu orang-orang Ansar pun tertunduk semuanya. Dan mereka pun mengeluarkan air mata, menangis mereka. Lalu kata Nabi SAW berikutnya, seandainya tidak adanya hijrah, maka aku adalah kaum Ansar, kata Nabi SAW. Dan seandainya ada jalan yang ditempuh oleh orang, ada jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum lain, ada jalan yang ditempuh kaum Ansar, maka aku akan memilih jalannya kaum Ansar. Lalu Nabi SAW di akhir riwayat tersebut mendoakan kaum Ansar dan anak keturunannya sampai cucu keturunannya. Keberkahan terhadap kaum Ansar. Dan bagi orang yang haji atau umrah, itu ada perbedaan. Meskipun kelebihan keutamaan Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahala sholatnya dibandingkan di Masjid Nabawi di Madinah, yaitu hanya 1.000, tetapi keadaan di Madinah itu lebih tenang. Dari petugasnya, suasananya, dan seterusnya. Ada ketenangan orang Ansar. Kalau sudah di Mekah, askarnya beringas-beringas, teriak-teriak, dan agak bising. Tetapi di situ ada keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Taib, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan pelajaran kita. Fadhol.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Ini terjadi setelah Nabi SAW hijrah, telah melakukan umrah di tahun 8 Hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dan kita telah mengetahui setelah mempelajari ini bahwasanya Nabi SAW setelah hijrah melakukan ibadah umrah itu 4 kali. Pertama di tahun ke-6 Hijriah, di Hijriah ketika peristiwa Hudaybiyah, dan itu tidak sempat masuk ke Mekah. Di bulan Zulqa'dah juga. Kemudian Umratul Qadha di tahun berikutnya, di tahun 7 Hijriah. Dan setelah penaklukan kota Mekah itu di tahun 8 Hijriah, juga di bulan Zulqa'dah. Dan yang terakhir yaitu ketika Nabi SAW haji wada, itu umrohnya juga di bulan Zulqa'dah. Jadi 4 kali Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah itu umroh semuanya di bulan Zulqa'dah. Taib. Adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW di awal tahun 9 Hijriah, yaitu Nabi SAW mengatur penyusunan para pegawai pemungutan zakat, sedekah. Kalau zaman kita ada lazis, lembaga amil zakat, infak sedekah, seperti itu. Jadi Nabi SAW juga membentuk petugas. Adapun syariat zakat itu sudah ada sama tahunnya dengan wajibnya puasa di tahun kedua Hijriah. Namun untuk pengelolaannya, semacam lembaga di zaman kita, itu ada petugas-petugas pemungut zakat tersebut, yaitu di tahun ke-9 Hijriah, di awal-awal tahun, setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Jadi Nabi SAW itu menentukan siapa saja yang menjadi petugasnya dan ke kabilah mana saja. Sedikit kita mengulang pelajaran kita tentang zakat, karena zakat ini adalah ibadah yang penting, sangat penting, karena termasuk rukun Islam. Bunya Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang 5. Jadi sangat penting di dalam agama kita. Zakat itu definisinya itu dimulai dari kata zakka. Ini masih belajar kita, Ustaz. Masih. Nahwu sharafnya. Ini kalau bagi yang belajar, ingat pelajarannya. Jadi dari kata zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakatan. Nah, itu dia turunannya. Dari kata-kata zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakatan. Itu artinya itu banyak. Di antaranya yaitu artinya membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim." Ini dia, ambillah zakat. Jadi sudah diperintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Dan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Ini dia salah satu definisinya. Jadi kalau itu secara istilah, adapun secara bahasa, secara lughatan, secara bahasa, etimologi, adapun secara istilahan, terminologi, itu banyak definisi ulama. Kalau kita buka buku-buku fikih, itu berbeda-beda ulama mendefinisikannya, kata-katanya. Namun muaranya sama. Kita ambil saja satu definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, bahwasanya zakat itu adalah memberikan sebagian dari harta yang sejenis, yang sudah sampai nisab, ada sampai nisabnya selama setahun, 1 haul, dan diberikan kepada orang yang fakir dan semisalnya, yang bukan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang Bani Hashim, Bani Muthalib ini kita garis bawahi. Coba kita bandingkan ke negeri kita yang mengaku keturunan Nabi. Apakah mereka menerima sedekah atau zakat, infak, amplop dan segala macamnya?
Kalau seandainya mereka menerima, itu tidak boleh. Seandainya memang keturunan Nabi SAW. Karena keturunan Nabi SAW tidak boleh menerima infak, sedekah, zakat, tidak boleh. Suatu peristiwa terjadi ketika cucu beliau SAW Hasan memakan biji kurma di dekat rumah tersebut. Lalu Nabi mengatakan, maksudnya muntahkan. Karena Nabi khawatir itu adalah kurma zakat atau kurma sedekah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia keturunan Nabi ini, tetapi disuruh tes DNA tidak mau. Nah ini kalau dari definisi zakat, sebenarnya mereka tidak berhak menerima zakat. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat, sedekah, infak, dan seterusnya. Kecuali hadiah. Hadiah itu boleh. Taib. Ada yang tadi golongan yang mendapatkan 8 golongan, kita sambil murojaah pelajaran kita, itu nanti bisa dilihat di ayat yang sama, ayat 60 dalam surah Taubah, ayat 60, siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi kata-kata zakat itu selain zakat, sedekah, nafkah, apalagi itu al-afu, itu di dalam Al-Quran dilihat apabila dia itu sedekah seperti di sini, berarti itu zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'il wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang miskin. 2, wal amilin 'alaiha, dan pengurus-pengurusnya, amil. 3, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf yang hatinya dilunakkan. Wa fir riqab, dan orang-orang yang memerdekakan budak. Sudah berapa tadi itu? 5 ya. Wal gharimina, kemudian orang gharim ini maksudnya orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan untuk sabilillah. Wa banis sabil, dan ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Faridatan minallah. Itulah kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu 8 golongan asnaf yang berhak, mustahik, yang menerima zakat. 8 itu. 8 itu. Jadi misalnya dia janda, kita kasih, tetapi kalau kaya enggak. Kecuali dia miskin. Dan seterusnya. Anak yatim enggak ada di sini. Kecuali anak yatim itu miskin. Kadang anak yatim tetapi warisan orang tuanya rupanya banyak, miliaran misalnya. Itu enggak dapat harta zakat. Adapun nisab itu setiap misalnya zakat harta, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat apa lagi? Perkebunan, peternakan tadi, itu berbeda-beda nisabnya. Berbeda-beda nisabnya. Kita ambil zakat harta dahulu. Bahwasanya zakat harta itu nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas. Seandainya satu emas itu 2,5 gram atau 3,7 gram, ini yang tahu ibu-ibu lah. Ibu-ibu sering beli emas. Maka kalau seandainya dirupiahkan, itu berkisar nominalnya 112,5 atau sampai 130, tergantung harga emasnya. Sekarang mungkin emas 4,5 juta. Nah itu dia. Kalau ada uang kita, anggap saja dulu 120 juta dulu. Nah, itu selama 1 tahun masih ada uang 120 juta, itu kita wajib zakat harta. 2,5%. Begitu juga ada perak, ada perak lagi. Ada perak, kalau di bahasanya itu sekian uqiyah. Jadi uqiyah ada gram, kalau kita sekarang kan gram, kalau orang itu uqiyah. Dinar dan dirham itu seperti itu ukuran dahulu. Adapun kalau perkebunan kurma misalnya, biji-bijian dan seterusnya, itu dilihat juga. Apabila dia panennya lebih berapa? Ada wasok, nah itu namanya, hitungannya. Jadi kalau kita belajar itu, nanti ada di konversi bisa. Ada wasok, nanti ada mud, ada sok, sekian sok, baru diwajibkan zakat. Nah, jadi setiap panen itu, kalau seandainya ada irigasi, itu 5% dikeluarkan zakatnya. Adapun tidak ada irigasi, hanya mengharapkan air hujan yang turun, itu 10%.
Begitu juga peternakan, misalnya dia memiliki 2 onta itu belum wajib. Belum wajib dia untuk zakat. Adapun 5 ekor onta baru wajib. Itu pun 1 ekor kambing zakatnya. Bukan 1 ekor onta, tapi 1 ekor kambing. Begitu juga sapi, kambing, berapa nisabnya. Sekian ekor baru wajib 1 misalnya. Jadi hanya sebagian kecil. Itu manfaatnya untuk menyucikan baik harta kita, membersihkan harta kita dan jiwa kita. Dan itu kalau sudah wajib kita zakat, baik zakat harta, perdagangan dan seterusnya, itu bukan harta kita yang ada di dalam kumpulan harta kita, tetapi 8 golongan yang tadi itu. Itu makanya ancaman bagaimana orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diancam. Dan itu diperangi juga. Diperangi. Kalau di zaman dahulu, zaman Nabi SAW, itu diperangi. Sampai Nabi membuat delegasi-delegasi, bukan petugas-petugas untuk memungut zakat. Bukan pajak, tapi zakat. Yang wajib, yang diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang fakir dan miskin. Di zaman Khalifatul Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang masa pemerintahan beliau 2,5 tahun, masa yang singkat, tetapi kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, yang genting. Karena ketika Nabi SAW wafat, banyak yang murtad dan banyak yang enggan membayar zakat. Jadi tugas Abu Bakar As-Siddiq di pemerintahnya sangat berat. Memerangi orang yang murtad, Nabi palsu juga, Musailamah Al-Kadzab, perang Yamamah, kemudian memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ketika orang yang enggan membayar zakat itu diperangi oleh oleh Abu Bakar, maka ketika itu Umar pun heran. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, bukankah mereka itu adalah orang yang telah bersyahadat, telah masuk Islam? Lalu ketika itu dibawakanlah hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai syahadatain, kemudian sampai dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kata Abu Bakar, seandainya di zaman Nabi, ketika di zaman Nabi mereka menzakatkan tali kekang hanya berupa tali kekang, onta atau yang lainnya, mereka zakatkan itu, di zamanku tidak mereka zakatkan, aku akan perangi, tetap perangi mereka. Nah, begitulah, maka ketika itu terbukalah wawasan Umar, kata Umar, memang Abu Bakar ini lebih paham tentang masalah agama ini. Jadi luasnya hati Abu Bakar, pengetahuan Abu Bakar. Jadi dipujinya lah Abu Bakar oleh Umar ketika itu. Siapa saja petugas yang dibentuk oleh Nabi di tahun 9 Hijriah pada bulan Muharram di awal-awal tahun. Yang pertama adalah Uyainah bin Hisn, diutus ke Bani Tamim. Yang kedua, Yazid bin Husain diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar. Kemudian yang ketiga, Abad bin Bishr al-Ashadi diutus ke Bani Sulaim dan Muzainah. Yang keempat, Rafi' bin Maqis diutus ke Juhainah. Yang kelima, Amr bin As diutus ke Bani Fazarah. Ad-Dhahak bin Sufyan diutus ke Bani Kilab. Bashir bin Sufyan diutus ke Bani Ka'ab. Ibnu Lutbiyah al-Azdi diutus ke Bani Zubiyan. Al-Muhajir bin Abu Umayyah diutus ke San'a, yaitu daerah Yaman. Saat berada di sana terjadi pembangkangan oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang ke-10, Ziyad bin Labid diutus ke Hadramaut. Kemudian yang ke-11, Adi bin Hatim diutus ke kabilah Tai dan Bani Asad. Yang ke-12, Malik bin Nuwairah diutus ke Hanzalah. Yang ke-13, Az-Zibrikan bin Badar diutus ke sebagian Bani Sa'ad. Yang ke-14, Qaid bin Asim diutus sebagian Bani Sa'ad yang lainnya. Yang ke-15, Al-A'la bin Al-Hadrami diutus ke kawasan Al-Bahrain. Yang ke-16, Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran untuk mengumpulkan sedekah sekaligus jizyah bagi orang yang tidak memeluk agama Islam masuk dalam kawasan kaum muslimin, itu membayar jizyah, upeti. Nah, jadi itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Dan
Kenapa dibentuk seperti ini? Karena ini salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan ini adalah untuk penyerataan ekonomi tadi. Diambil dari orang kaya 2,5% untuk orang-orang fakir dan miskin. Dan itu terbukti. Ada Baitul Mal juga, dan kita mengetahui di zaman Umar bin Abdul Aziz itu merata. Sehingga sangat sulit ditemukan orang-orang yang fakir. Itu 2,5%. Sementara pajak kita 10%, 12%. Kalau pajak taspen kalau tidak salah ada 30% kalau tidak salah. Orang yang pensiun 30% pajaknya. Dan itu sampai sekarang miskin-miskin juga yang rakyatnya. Adapun yang susah kita. Sama tahu saja. Itu masalah pajak. Sementara di agama kita zakat hanya 2,5%, itu menyejahterakan rakyatnya, kaumnya. Nah, jadi bagaimana sistem Islam yang benar-benar nyata ketika itu. Taib. Mengenai zakat itu hikmahnya banyak sekali, diantaranya menguatkan rasa kasih sayang. Itu dia. Kemudian membersihkan harta, juga menyucikan jiwa. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya, ada sebagian yang intinya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa itu hadir dan bagaimana keprihatinan sesama kaum muslimin. Jadi berbeda dengan orang yang yang orang-orang kafir tersebut, mereka ya kaya sendiri, tidak memikirkan orang-orang yang lainnya. Orang-orang yang hidup dengan global banyak sekarang isme itu, individualisme dan seterusnya. Sementara Islam mengajarkan kebersamaan, rasa kasihan dan seterusnya. Kemudian yang terjadi di tahun tersebut juga pengiriman pasukan khusus, dan kita mengetahui Nabi SAW setiap peperangan setelahnya ada mengirim beberapa pasukan, tetapi tidak banyak jumlahnya seperti peperangan yang besar, akan tetapi ini untuk ada yang membangkang, dikirim di situ. Karena tidak semuanya yang langsung tunduk lalu patuh, enggak. Karena mereka adalah orang-orang yang dihasut oleh orang-orang yang lain, dihasut oleh munafikin misalnya, dihasut oleh orang-orang ahlul kitab dan seterusnya, sehingga ada sebagian dari kabilah-kabilah yang membangkang. Ada beberapa yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pasukan khusus ke Bani Tamim di bawah komando Yainah bin Hisin Al-Fazari. Jadi ini tidak ada satupun orang muhajirin dan ansor yang ikut. Ini ke Bani Tamim. Jadi ya, ini mudah ditaklukkan meskipun terjadi peperangan, akan tetapi alhamdulillah dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Qutbah bin Amir ke perkampungan Kantham, berada di pojok Tabalah, dekat dengan Turabah, ini pada bulan Safar di tahun 9 Hijriah. Ini sebagaimana juga akhirnya mendapatkan kemenangan. Tentunya sesuatu penyerangan mendapatkan kemenangan, ada tawanan perang, ada ghanimahnya juga. Kemudian yang ketiga, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Ad-Dhahak bin Sofyan Al-Kilabi ke Bani Kilab, itu pada bulan Rabiul Awal. Ini di tahun 9 Hijriah, inilah kejadiannya. Dan alhamdulillah akhirnya yang Bani Kilab itu masuk Islam. Yang keempat, ini jadi yang kabilah-kabilah kecil. Yang keempat, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Al-Qamah bin Mujaziz Al-Mujri menuju pesisir Jeddah. Itu di bulan Rabiul Akhir. Jadi pasukan itu berjumlah 300 prajurit. Dan itu dikirim untuk menghadapi sekelompok orang dari Habasyah, Ethiopia, karena mereka ingin melakukan penjarahan ke kota Mekah. Akhirnya mereka bisa diatasi. Yang kelima, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah.
dan juga misi ketika itu untuk menghancurkan, ada berhala yang besar di situ, Al-Qalas, itu di daerah Tayy, nama daerahnya. Jadi ketika itu Ali pasukannya berjumlah 150 pasukan itu mengendarai onta, 50 pasukan mengendarai kuda, dan ketika itu membawa panji berwarna hitam dan putih. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga Al-Qalas, itu berhala dihancurkan oleh kaum muslimin di bawah komando Ali bin Abi Thalib. Adapun yang salah satu tawanan perang di antara wanitanya adalah saudari dari Adi bin Hatim. Insyaallah nanti kita bahas tentang Adi bin Hatim, karena beliau adalah salah sosok satu-satunya ahlul kitab di antara ahlul kitab yang lain yang beragama Islam. Akan tetapi setelah lari dahulu. Jadi beliau lari ke Syam. Sementara saudarinya tertawan. Dan akhirnya saudarinya ini minta dibebaskan, minta dibebaskan ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Adi bin Hatim. Maka ketika dibebaskan, saudarinya ini menuju ke Syam, berjumpa dengan saudaranya Adi bin Hatim. Lalu dia sebutkan bahwasanya begini. Disebutkannya apa yang terjadi, ketika dia ditawan. Maka dia minta dibebaskan saudarinya ini. Lalu dia mengatakan bahwasanya memang nampak kerasulan di beliau, maksudnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lantas saran dari saudarinya Adi bin Hatim, maka beliau pun pergi ke Madinah. Dari Syam pergi ke Madinah tanpa ada yang menjamin keselamatannya. Jadi beliau tetap berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu ketika itu Rasulullah SAW berdialog dengan Ali bin Hatim. Jadi ketika itu duduk di hadapan Nabi SAW, seraya bertahmid dan memuji kebesaran Allah, lalu bertanya, apakah yang mendorongmu untuk lari, kata Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Apakah engkau lari karena diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah? Jadi kenapa lari, kata Nabi SAW. Kenapa engkau lari ke Syam? Apakah engkau lari ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau mengetahui sesembahan selain Allah? Engkau mengetahui ada sesembahan selain Allah? Lalu Adi pun menjawab, Adi bin Hatim, tidak wahai Rasulullah. Tidak, dia menjawab tidak, belum Rasulullah, karena beliau belum beriman ketika itu. Lalu apa yang membuatmu lari, kata Nabi SAW. Apakah engkau lari karena dikatakan bahwa Allah itu maha besar? Jadi tetap Nabi SAW berdialog dengannya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Lalu Adi pun menjawab tidak. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang mendapat murka. Dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Karena orang-orang Yahudi adalah maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang Nasrani adalah dhalin, orang-orang yang sesat. Lalu Adi pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang lurus lagi berserah diri. Kata Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW. Saat itu maka cerahlah wajah Nabi SAW. Mendengar pengakuan dari Adi bin Hatim, maka Nabi SAW bergembira. Nampak dari raut wajahnya. Adapun riwayat dari Ishaq, bahwasanya Rasulullah SAW di riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wahai Adi bin Hatim, bukankah kamu termasuk penganut rukusiyah? Apa itu rukusiyah? Itu aliran antara orang Nasrani dan Sabi'ah. Ya benar, kata Adi menjawabnya. Bukankah dahulu kamu berada di tengah kaummu sebagai pemimpin yang mengambil 1/4 harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah hal itu tidak diperkenankan bagi agamamu? Jadi ghanimah itu diambil hanya untuk Nabi SAW dan umatnya. Adapun sebelumnya itu ghanimah
tidak boleh diambil oleh kaum sebelumnya. Jadi ghanimah yang didapat itu dikumpulkan di suatu padang, nanti ada petir yang menyambar yang membakarnya. Akan tetapi Adi bin Hatim itu mengambil bagian dari ghanimah. Lalu Nabi SAW, lalu Adi mengatakan, kata Adi, dari situlah aku mengetahui bahwasannya dia adalah seorang Rasul, karena tidak ada yang mengetahui kecuali dia adalah utusan Allah. Jadi Nabi SAW mengetahui tentang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Jadi kenapa dia tahu? Istilahnya bahasa kita, ternyata dia mengetahuinya. Sebagaimana sahabat dahulu yang sebelumnya ingin ke Madinah, ada yang ingat namanya? Salah seorang ketika di Mekah, dia ingin membunuh Nabi SAW di Madinah. Ada dialog dia antara dua orang tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan begini-begini ketika Madinah. Ketika itu dia yakin ini adalah Rasulullah. Karena tidak ada yang mengetahui dialog ketika itu kecuali kami berdua. Akan tetapi Nabi SAW disampaikan wahyu oleh Jibril. Inilah yang terjadi di antara dialog mereka, di antara dialog orang yang datang yang ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian di riwayat yang lainnya, Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Adi, wahai Adi, aslim, taslim, wahai Adi, masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Sesungguhnya aku adalah orang yang menganut agama. Aku mempunyai agama, kata Adi bin Hatim. Aku lebih tahu tentang agamamu daripadamu, kata Nabi SAW. Engkau lebih tahu tentang agamaku dariku, kata Adi bin Hatim. Heran pula dia dengan Nabi SAW. Bukankah engkau seorang penganut rakusiyah? Rakusiyah, yaitu yang memakan 1/4 bagian dari harta rampasan kaummu sendiri? Kata Adi menjawab, ya, sesungguhnya hal itu dilarang dalam agamamu, kata Nabi SAW. Jadi Rasulullah selalu mengatakan apa yang Nabi ketahui, disebutkan kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pun tertunduk karena Nabi SAW mengetahui tentang ajarannya, tentang agamanya. Adapun riwayat Al-Bukhari, Adi menuturkan, pada satu saat aku berada di samping Nabi SAW. Ada seorang yang datang kepadanya minta bantuan materi kepadanya karena miskin. Lalu datang juga seorang yang mengadukan bahwa dirinya telah dirampok. Beliau bertanya kepadaku, wahai Adi, apakah engkau pernah melihat Irrah? Jika umurmu ditakdirkan panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang berjalan dari Hirrah hingga ke Ka'bah untuk bertawaf. Ia sama sekali tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah. Dan apabila umurmu masih ditakdirkan panjang, kamu pasti dapat menaklukkan gudang-gudang harta milik Kisra. Kisra adalah pemimpin Persia. Adapun Kaisar pemimpin dari Romawi. Dan apabila umurmu masih panjang juga, kata Nabi SAW kepada Adi bin Hatim, engkau pasti akan melihat seorang yang keluar dengan tangan yang penuh emas dan perak. Ia mencari orang yang sudi menerimanya, namun tidak ada satupun yang menerima barang tersebut. Begitulah. Jadi ada suatu masanya nanti ada orang di zaman itu, orang membawa harta perhiasan emas dan peraknya, tetapi tidak ada lagi yang mau menerima. Karena semuanya sudah kaya raya. Ini entah kita dapat atau tidak, mudah-mudahan tidak dapat. Karena itu dekat dengan hari kiamat. Terlalu dekat dengan, memang kita, Nabi SAW dengan hari kiamat itu dekat, tetapi itu seburuk-buruk kaum. Seburuk-buruk kaum orang yang mendapati peristiwa hari kiamat. Kemudian di suatu ketika juga Adi kembali berkata, sungguh aku telah melihat seorang wanita yang berada di sedekup. Kalau bahasa di sini sedekup. Itu kalau kita ada tandu-tandu itu yang dibawa, berangkat dari Hirah menuju Ka'bah untuk bertawaf. Dan ia pun tidak merasa takut kepada siapapun melainkan kepada Allah. Jadi Adi mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun merupakan salah seorang yang ikut menaklukkan gudang-gudang milik Isra di Hurmuz. Ketika ditaklukkan, bila saja umur kalian ditakdirkan panjang, kata Adi bin Hatim kepada generasi berikutnya, pasti kalian akan menyaksikan apa yang telah dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu seorang yang keluar dengan tangan yang penuh dengan emas dan perak di genggamannya. Ini akhir kisah tentang Islamnya, berimannya Adi bin Hatim, karena dia adalah seorang ahli kitab yang beriman, meskipun sempat lari ke Syam, akhirnya beriman, dan itu membuat Nabi SAW senang. Pelajaran dari tindakan Nabi SAW berubah
cerahnya wajah Nabi SAW ketika Adi bin Hatim beragama Islam. Seharusnya ketika kita melihat saudara-saudari kita yang mereka hadir di pengajian meskipun mereka masih isbal misalnya, atau yang bagi ummahat masih belum pakai cadar, masih pakai jilbab yang biasa itu, jangan melihat sinis. Seharusnya kita bergembira, berarti sudah ada awal mula bagi mereka untuk merubah dirinya. Ini terkadang ada orang yang lain sedikit, belum ada jenggotnya, diplototin lama-lama. Takutlah ke masjid takwa itu, kayaknya lain-lain jamaahnya. Enggak, seharusnya kita sambut sebagai Nabi SAW, orang yang baru masuk Islam, bahagia Nabi SAW. Dan begitu juga ummahat. Ada orang yang misalnya pakai perempuan akhwat yang masih pakai celana jeans misalnya, hadir ingin belajar, jangan dipandang lama-lama. Nanti besok nggak mau datang dia lagi kan. Ngeri orang pakai cadar tuh dipelototinnya kita, enggak. Seharusnya kita sambut. Kita tanyakan apa kebutuhan, apa yang mau dipelajari, yang ini kita ada kajian ini. Ada kajian khusus untuk akhwat. Kita kapan? Sabtu pagi ya. Ada Sabtu pagi misalnya untuk akhwat khusus dan seterusnya. Dan kita harus sambut dengan tangan terbuka dengan ini. Nah, jangan sampai mereka lari. Jangan sampai mereka lari menganggap ini kajiannya lah ini dan seterusnya. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW, para sahabat dan seterusnya, tertarik orang dengan ilmu agama. Karena selain mereka menyampaikannya dan dengan kedermawanan dan seterusnya, dengan akhlak yang mulia tentunya. Dan ini harus dipertahankan. Karena seseorang belajar tauhid, belajar ibadah, belajar muamalah, belajar akhlak, itu harus terus menerus. Maksudnya jangan meninggalkan yang lain. Oh, kita ini kajian Ahlus Sunnah adalah kajian yang tauhid. Jadi jangan meninggalkan yang lain. Selain kita memperdalam, memperkokoh tauhid kita juga pelajari bidang-bidang agama yang lainnya. Tentunya kita katakan tadi di awal, waktu itu sangat singkat. Maka berusahalah untuk meraih sebagai bekal kita kebahagiaan di negeri yang abadi. Tentunya. Kalau di dunia, kalau kita perhatikan, ini hanya sementara. Adapun di akhirat itu abadi. Abadi, tidak ada lagi kematian. Dan itu seharusnya yang kita pikirkan. Ada satu riwayat lagi, ini akhir dari kajian kita, yaitu sebenarnya ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, seperti orang nanti di akhirat akan ditanyakan satu persatu fardan, dan itu langsung Allah bertanya la turjuman. Tidak ada penerjemah, langsungnya Allah tabaraka wa taala menanya kepada hambanya, kepada kita semuanya. Ini dalam surah At-Taubah ayat 31. Ini juga dari Adi bin Hatim. Jadi kita di kitab yang kita pelajari, diperpanjangnya masalah Adi bin Hatim ketika masuk Islam, karena untuk masalah orang-orang ahlul kitab, dari beliaulah banyak dapat beritanya, yang mana mereka adalah orang yang merubah Taurat. Adi bin Hatim itu hafal Taurat, Injil. Engkau telah berbohong katanya kepada rahib-rahib itu. Sebenarnya di situ ada kalimat ini katanya. Karena dia hafal. Adi bin Hatim yang mengetahui bahwa mereka telah menyembunyikan kebenaran. Di dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dari potongan ayat ini sebenarnya ada ayatnya yang lanjutannya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai arbabam, Tuhan selain Allah. Di sini ada yang menarik di riwayat ini. Adi bin Hatim ketika itu pernah mengatakan kepada Nabi SAW ketika ayat ini dibacakan turun, kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami, tidak pernah kami menyembahnya. Lalu kata Nabi SAW, bukankah ketika itu Allah halalkan, lalu rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian mengharamkan
kalian mengikutinya. Kemudian apa yang Allah haramkan, lalu pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian, orang-orang alim kalian menghalalkan, kalian mengikutinya. Kata Adi bin Hatim, iya. Itulah bentuk penyembahan. Jadi bukan sujud rukuk saja, tetapi ketika Allah menghalalkan sesuatu, lalu diharamkan oleh rahib-rahib mereka, mereka mengikuti rahib-rahib mereka. Itu adalah bentuk penyembahan kepada rahib-rahib mereka. Patuh kepada rahib-rahib mereka. Inilah salah satu riwayat dan diriwayatkan oleh Imam apa tadi di tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Demikian saja yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan pelajaran bagi kita dan juga mengenai zakat. Maka hitung-hitunglah harta kita. Maka jika itu sampai 1 nisab dan itu sudah 1 tahun, keluarkanlah. Karena 2,5%-nya itu bukan harta kita, tetapi harta orang yang berhak menerimanya yang ada pada diri kita. Begitu juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyambut orang-orang yang baru masuk Islam. Begitu juga hendaknya kita terhadap orang-orang yang ingin belajar agama, kita sambut juga dengan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Adi bin Hatim. Dan juga pelajaran, ketika Allah menghalalkan, maka halalkanlah. Ketika Allah mengharam, maka haramkanlah. Jangan diikuti yang lainnya. Misalnya ada, ini adalah halal di dalam agama kita. Ada orang yang mengharamkan, kita ikut. Orang yang mengharam, enggak. Kita mengikuti apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran yang kita pelajari bersama-sama di malam hari ini. InsyaAllah nanti pelajaran kita itu berkisar tentang perang Tabuk. Perang Tabuk tentu perang yang ini ada peristiwa yang ketika itu musim panas sehingga ada sebagian sahabat yang berat untuk ikut perang Tabuk. Ini insyaallah bagaimana kisahnya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.